Selamat pagi dan salam sehat. Materi kita menganalisis teks negosiasi. Jumpa kembali dengan Ibu Nurafni Siahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita: 1. Menentukan bagian-bagian teks negosiasi, struktur. 2. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. 3. Mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. 4. Mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kegiatan 1. Menentukan bagian struktur teks negosiasi. Contoh, berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu, 28.000 ya, Bu, biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa rugi. Iya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Adapun struktur teks tersebut dimulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, pengajuan, penawaran, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Struktur teks negosiasi berdasarkan jenis negosiasi yang dilakukan ada 3. 1. Negosiasi jual beli. Strukturnya orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. 2. Negosiasi kerjasama atau kesepakatan kerja. Strukturnya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. 3. Negosiasi secara umum, termasuk negosiasi untuk mengatasi sengketa atau konflik. Strukturnya pembuka, isi, penutup. Lebih jelasnya ini yang secara umum. Nah, kalau yang ini adalah negosiasi jual beli. Sebagai keterangan, penawaran yaitu suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Persetujuan yaitu kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Pembelian yaitu terjadinya transaksi jual beli antara masing-masing pihak terkait. Penutup mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Kegiatan 2. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Struktur surat niaga hampir mirip dengan surat resmi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut. A. Kop surat. B. Nomor surat. C. Lampiran. D. Hal. E. Tanggal surat. F. Alamat penerima surat. G. Salam pembuka surat. H. Tubuh surat. Dan I. Salam penutup surat. Kita masuki kegiatan 3, mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi.
Pasangan tuturan sesungguhnya adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Perhatikan penjelasan pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Contoh, jika pembeli mengucapkan salam, maka penjual membalas salam. Jika pembeli bertanya, maka penjual menjawab atau bisa juga tidak menjawab. Jika pembeli meminta tolong, maka penjual memenuhi, bisa juga menolak permintaan. Jika pembeli menawarkan, maka penjual menerima, bisa juga menolak. Jika pembeli mengusulkan, maka penjual bisa menerima, bisa menolak usulan, dan sebagainya. Itulah contoh mengenai pasangan tuturan. Kegiatan 4, kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dengan bahasa yang tepat. Ciri bahasa dalam negosiasi yang berhasil adalah bahasa yang santun dan persuasif. Perhatikan contoh kalimat persuasif berikut. Anak, ayah tenang saja, semua sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah, ya sudah kalau itu kamu mau, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Si anak menggunakan kalimat persuasif, ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Makna tersirat dari kalimat itu adalah si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Sekian pembelajaran kita tentang menganalisis teks negosiasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam sehat.